Nah, kita akan membahas pastikan Anda sudah memenuhi tugas dan kewajiban sebelum menonton video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Halo guys, bersama dengan Kidung dan hari ini kita akan men-sharing tentang pengalaman mereka tentang A few moments later. selama masa pandemi virus corona atau COVID-19 di tempat mereka masing-masing pastinya. Nah, perlu diketahui, virus corona ini merupakan virus yang mematikan dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah itu sudah melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kemudian gimana sih pengalaman mereka selama masa pandemi ini? Pokoknya simak terus ya. Selamat malam teman-teman. Baik, saya akan menceritakan pengalaman baik saya selama saya berada di kos di situasi penyebaran virus corona ini yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, pengalaman baik saya yaitu saya masih diberikan kesehatan. Yang kedua, saya masih bisa belajar dengan tenang dan baik. Yang ketiga, saya masih bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian yang ketiga, saya masih bisa makan makanan yang saya suka. Itu saja pengalaman baik saya di kos selama terjadi situasi social distancing, selama terjadi penyebaran virus corona. Terima kasih. Nama saya MG Gita Kumalasari, NIM 191334016. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman baik saya mengenai pandemi COVID-19. Pada saat ini, Indonesia sedang terjadi bencana yaitu COVID-19 atau virus corona, di mana semakin hari virus ini menjangkit banyak sekali masyarakat di Indonesia sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, pengalaman baik saya ini saya ambil ketika saya akan pulang ke kampung halaman saya di Lampung. Pada saat itu, keadaan mencemaskan dan saya terpaksa harus pulang karena melihat keadaan kos saya tidak memungkinkan untuk saya berada di sana. Saya pulang menggunakan bus dan di dalam bus tidak terjadi physical distancing, sehingga semua orang tidak menjaga jarak. Ketika memasuki kapal, saya sangat heran karena di dalam kapal tersebut tidak terdapat tidak lebih dari 50 orang. Jadi kapal tersebut sangat sepi. Ketika dalam kapal, saya sangat merasa cemas dan saya menghindari semua orang yang ada di dekat saya. Saya sangat merasa cemas, saya takut ketika saya pulang ke kampung halaman saya membawa virus tersebut. Namun ketika saya sampai di kampung halaman saya disemprot dengan cairan disinfektan dan semua keluarga saya menjauhi saya. Saya dikarantina selama 14 hari. Saya takut ketika sebelum 14 hari saya terjadi gejala atau apa. Namun puji Tuhannya, ketika 14 hari saya tidak mengalami gejala apapun dan saya sehat sampai sekarang. Hal ini adalah menjadi pengalaman baik saya, di mana saya harus pulang dalam keadaan yang sangat darurat dan puji Tuhannya saya selamat sampai sekarang. Nah, kejadian juga pernah dialami oleh saya sendiri pastinya ya. Waktu pulang hari Sabtu pulang, saya ingin rencananya pulang ke Semarang lewat Solo. Biasanya Jogja ke Solo, Solo ke Semarang. Namun karena
situasi KLB Corona di kota Solo, akhirnya saya memutuskan langsung ke Semarang, langsung ke Bawen ya, langsung pulang ke Bawen. Dan juga puji Tuhan sampai rumah dengan selamat ya. Terus kemudian, nah di hari yang Senin ya, hari Minggu itu aku pingin pulang kembali ke Yogyakarta untuk sebuah acara ya. Namun apa yang disangka, ketika itu kuncinya juga ketinggalan di rumah ini, dan mau sampai Magelang itu dikabarkan bahwa ternyata acara itu dibatalkan. Ya agak sedih, agak kecewa, kenapa sih harus pulang ke Jogja lagi gitu. Nah sementara di hampir 2 bulan ini saat menjalankan PSBB ataupun physical distancing ya. Nah ini kami sekeluarga sepakat menggunakan masker ya. Jadi saat keluar rumah kami menggunakan masker saat bepergian terutama. Nah dan juga kalau kuliah ya puji Tuhan masih lancar, walaupun memang masih banyak tugas yang harus saya kerjakan ya, harus aku kerjakan. Namun walaupun ini menjadi tantangan bagi saya, walaupun di dalam situasi yang benar-benar mencekam ini. Gimana teman-teman, pengalaman mereka bisa memotivasi? Semoga ini menjadi motivasi buat kita semua ya dalam menghadapi pandemi ini. Nah sebenarnya aku kasih saran kepada teman-teman untuk mencegah penyebaran COVID-19. Itu yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan dengan sabun. Jadi sebelum berpergian ataupun sesudah berpergian ada baiknya kita mencuci tangan. Nah itu supaya apa? Supaya kita bisa menghindari kuman yang nempel di tangan kita. Kemudian untuk caranya nanti nanti saya tampilkan ya. Nah kemudian untuk yang kedua, selalu menggunakan masker. Nah kenapa penting juga menggunakan masker? Karena virus penyebaran COVID-19 ini kan masuk ke dalam pernafasan ya. Jadi kita harus menggunakan masker. Ada kalanya lebih baik kita menggunakan masker yang berkain. Supaya apa? Supaya memang udara yang kita masuk itu tidak terhirup dengan COVID-19. Jauhi tempat keramaian ya. Kenapa harus kita jauhi? Karena kebiasaan orang itu kan berkumpul ya, kalau ada kegiatan. Nah untuk mencegah itu sebaiknya jangan berkumpul, sehingga yang menjadi akibatnya adalah menjadi pusat keramaian. Nanti virusnya jadi kemana-mana pastinya ya. Itu aja dari aku ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Oke, terima kasih setelah menonton video aku. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah dalam penuturan kata. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini kepada teman-teman, komen, dan tentunya subscribe channel aku Boni Kidul. Dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. See you. I'm a lady for the gang.